Apa yang kamu pikirkan ketika mendengar brand Toyota? Mungkin mobil-mobil klasik seperti Corolla 1972 atau mobil Fortuner mewah milik para pejabat. Kalau admin sih kepikiran tentang perang Toyota antara Libya dan Chad. Ya, kalian nggak salah dengar, perang Toyota. Sekarang admin bakalan membahas bagaimana Libya yang dipersenjatai alutsista modern bisa dikalahkan oleh Chad yang hanya bermodalkan mobil pickup Toyota. Namanya aja Chad ya. Setelah Perang Dunia Kedua, negara-negara Eropa mulai melakukan dekolonisasi. Salah duanya adalah Prancis dan Italia di Afrika. Prancis menguasai Chad, sementara itu Italia menguasai Libya. Mereka berencana untuk melepaskan koloni mereka itu. Tetapi ada satu detail kecil. Jauh sebelum itu, Prancis telah menandatangani perjanjian yang memberikan sebuah wilayah kecil bernama Jalur Auzo atau Auzo Strip kepada Libyanya Italia. Tetapi perjanjian ini seperti terlupakan dan Auzo Strip masih termasuk wilayah administrasi Chadnya Prancis. Singkat cerita, Prancis dan Italia telah melakukan dekolonisasi. Di Libya, naiklah seorang pemimpin otoriter yang kita kenal sekarang sebagai Muammar Gaddafi pada tahun 1969. Gaddafi berambisi untuk menjayakan negaranya, mempunyai pengaruh di Afrika dan dunia, serta mengambil kembali apa yang menurutnya adalah hak milik Libya. Matanya sekarang tertuju kepada jalur Auzo. Ditambah lagi ada rumor kalau wilayah ini kaya akan cadangan uranium yang dapat membantu melanggengkan rezimnya. Sementara itu, Chad terus dilanda perang saudara. Gaddafi secara liciknya mempersenjatai para pemberontak di Chad, yang akhirnya memaksa Presiden Chad, Francois Tombalbaye, setuju untuk menjual Auzo Strip ke Libya. Peristiwa ini melemahkan pengaruh Tombalbaye. Sekali lagi, Chad jatuh di bawah perang saudara yang berkepanjangan. Setelah berkali-kali berganti pemimpin, Chad akhirnya dipimpin oleh seorang pemimpin militer, Hissène Habré pada tahun 1982. Tak cukup dengan Auzo Strip, Gaddafi terus mempersenjatai pemberontak di Chad Utara yang melawan pemerintahan Habré. Dan akhirnya secara langsung melancarkan invasi penuh bersama para pemberontak ke bagian utara Chad. Namun, serangan mereka ini terhenti oleh pasukan Prancis yang membuat Libya setuju untuk gencatan senjata di garis 16 paralel, membagi Chad menjadi dua pada tahun 1983. Bagian utara dikontrol oleh pemberontak backingan Libya dan di selatan oleh pemerintahan Chad di bawah Hissène Habré. Terjadi gencatan senjata selama 3 tahun. Waktu ini digunakan oleh Habré untuk memantapkan kekuasaan pemerintahannya di selatan Chad dan menyusun rencana untuk menyerang balik Libya. Sementara itu di utara, moral dan koordinasi pasukan koalisi Libya bersama para pemberontak Chad makin melemah. Bahkan terjadi perselisihan antar fraksi pemberontak. Beberapa fraksi akhirnya malah kembali ke selatan untuk bergabung dengan Habré. Melihat kesempatan ini, Habré dengan dukungan Prancis segera melakukan serangan melintasi garis 16 paralel. Pasukan Habré akan menghadapi Libya yang dipersenjatai tank T-55 Soviet, helikopter Mi-24, dan jet tempur MiG-23. Sementara itu pasukan Chad sendiri menerima bantuan 400 unit mobil pickup Toyota dari Prancis, yang awalnya sebenarnya ditujukan untuk logistik dan medis, tetapi para pejuang Chad mempunyai ide lain. Mereka naruh senapan mesin, peluncur roket, dan senjata anti pesawat di atas mobil Toyota itu, mengubahnya menjadi mesin perang yang mematikan. Tak hanya Toyota, Prancis juga menjamin dukungan udara penuh untuk melawan pesawat-pesawat jet Libya. Serangan pun dimulai pada 2 Januari 1987 pada kota penting bernama Fada. Para pejuang Chad dengan Toyotanya mengejutkan tentara Garison Libya. Tank-tank Libya bukanlah tandingan mobil Toyotanya Chad yang dengan lincah bermanuver mengitari dan menembaki tank-tank lambat mereka. 92 tank dan 32 kendaraan lapis baja Libya dihancurkan, dibandingkan Chad yang hanya kehilangan 3 Toyota saja. Setelah kemenangan besar di Fada, Habré dan pasukannya menyerang pangkalan militer Libya di Wadi Dum. Dibuka dengan serangan udara Prancis, pejuang Chad kemudian kembali meraih kemenangan. Kekalahan demi kekalahan terus dialami oleh Libya, yang memaksa mereka mundur dari wilayah utara Chad. Mimpi Habré untuk menyatukan Chad sudah hampir berhasil, kecuali satu detail kecil, Auzo Strip. Habré berencana untuk mengambil kembali Auzo Strip dan mengusir Libya dari Chad untuk selama-lamanya. Namun kali ini, mereka harus melakukannya tanpa backingan Prancis.
Prancis menolak intervensi lebih lanjut karena wilayah Auzo dibeli secara sah oleh Libya. Meski dari itu, Habré tetap memutuskan untuk menyerang Auzo Strip dan terbukti tanpa bantuan udara Prancis, pejuang Chad rentan akan serangan jet-jet tempur Libya. Mereka terpaksa mundur sejenak dari Auzo. Akan tetapi, kemunduran ini tidak mematahkan semangat mereka. Habré dan para pejuang Chad menyusun strategi untuk menyerang kembali. Ingat pepatah, pertahanan terbaik adalah serangan yang baik. Jadi mereka akan langsung menyerang bukan lagi ke Auzo, tetapi langsung ke wilayah inti Libya di pangkalan udara Matin al-Sara. Dalam kegelapan malam, suara mesin-mesin Toyota membangunkan pasukan Libya, yang kemudian melihat pesawat-pesawat jet dan tank-tank mereka sudah habis terbakar. Dalam semalam saja, 1.700 tentara Libya menjadi korban, 70 tank dan 32 pesawat hancur di pangkalan itu. Ini menjadi pukulan telak bagi Gaddafi dan Libya yang segera meminta gencatan senjata mengakhiri perang ini. Kekalahan pada perang Toyota menjadi aib bagi image kekuatan Libya. Gaddafi akhirnya mengakui kepemimpinan Habré di Chad, dan pada tahun 1994, dunia internasional mendesak Libya untuk memberikan Auzo Strip kepada Chad. Dan itulah bagaimana sebuah Toyota memenangkan perang.